Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Bapak Ibu Wakil Dekan, para Bapak Ibu Guru Besar di FHKMK, Bapak Ibu dosen, para Ketua Departemen, Ketua Program Studi, Bapak Ibu dosen, dan juga para mahasiswa program S2 dan S3 di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan dalam satu forum yang luar biasa, yaitu tentang postgraduate symposium dengan topik adalah pengembangan learning outcome untuk pembelajaran modern. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menuju ke sana saya kira ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, dan beberapa saya yakin Bapak Ibu semua, saudara-saudara sekalian, itu juga sudah mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang berbagai macam perkembangan-perkembangan di dalam dunia pendidikan yang saat ini berkembang sangat pesat. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali, saya akan sampaikan bahwa perkembangan revolusi industri saat ini sudah mencapai pada tahap-tahap yang sudah sangat canggih, mengintegrasikan teknologi, sampai pada industri 4.0 yang dicirikan dengan smartisasi. Jadi segala hal itu harus bisa smart ya, sehingga apa saja yang kita pegang, laptop, handphone, dan lain sebagainya, bahkan jam tangan itu juga harus smart. Nah, kadang-kadang malah gadget kita mungkin lebih smart dibandingkan dengan diri kita sendiri. Nah, ini yang mestinya kita evaluasi bersama. Nah, dengan adanya pandemi COVID di tahun 2020, ini merubah semua wujud atau dunia industri terutama ya, termasuk juga industri pendidikan. Nah, sehingga ketika adanya pandemi COVID ini, smartisasi ini diakselerasi dengan sangat cepat, sehingga semuanya itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan gadget yang kita miliki. Sehingga kita bisa mengistilahkan sebagai era digital in your hand. Ya, semuanya bisa selesai, mulai dari pesan makanan, pesan kendaraan, ya, komunikasi, bahkan sampai pada proses pembelajaran mulai dari tingkat dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, adanya revolusi industri ini tentunya juga mempengaruhi dunia pendidikan. Kalau revolusi industri dicirikan dengan smartisasi, maka di pendidikan 4.0 itu dicirikan dengan memproduksi berbagai macam inovasi. Kita ketahui di mungkin 5 tahun, 10 tahun terakhir ini ada banyak sekali produk-produk inovasi yang dihasilkan dalam waktu yang pendek. Tidak perlu membutuhkan waktu yang panjang ya, seperti era-era sebelumnya. Dalam rentang beberapa bulan, mungkin 1 tahun, 2 tahun, itu muncul produk inovasi yang mampu untuk menyempurnakan dari produk-produk inovasi sebelumnya. Nah, bagaimana dengan dunia pendidikan? Dunia pendidikan tentunya juga muncul konsep pendidikan 4.0, di mana ini menghubungkan pendidikan di semua orang, semua benda, semua alat, semua teknologi itu bisa saling terhubung, sehingga kita sebagai manusia itu mampu untuk belajar sesuai dengan apa yang kita sukai dan kita butuhkan. Maka ini diistilahkan sebagai sebuah personalized learning. Nah, personalized learning ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, karena kita tahu bahwa misalnya di FKMK itu track untuk seseorang menjadi dokter, kemudian spesialis dan jenjang berikutnya itu sudah sangat jelas. Tapi dengan adanya pengaruh dari teknologi ini, maka kita dimungkinkan untuk bisa mendapatkan tambahan penguatan-penguatan kompetensi baru ataupun keterampilan-keterampilan yang mungkin tidak disajikan di dalam kurikulum pendidikan kita. Nah, ini peluang yang juga perlu kita masuki, karena disinilah sebenarnya peran teknologi untuk pendidikan itu sangat kuat. Nah,
Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini dari hasil riset yang dilakukan oleh McKinsey di akhir tahun 2021 menyebutkan ada 56 keterampilan dasar, atau kita bisa mengistilahkan 56 keterampilan esensial yang itu berkorelasi positif untuk membantu pekerjaan-pekerjaan seseorang di masa depan. Artinya apa? Artinya bahwa saat ini mahasiswa atau siapapun ya itu juga harus memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan pengalaman di dalam memperoleh berbagai macam keterampilan yang saya kira ini sangat relevan untuk kita bisa menjadi seorang SDM yang unggul dan kompetitif di masa depan. Meskipun dengan latar belakang yang bervariasi, tapi saya kira dengan adanya kebutuhan keterampilan dasar ini mendorong bahwa dunia pendidikan pun juga harus mulai memberikan porsi yang cukup bagi peserta didiknya untuk bisa memperoleh kesempatan ya mendapat pengalaman untuk bisa melaksanakan aktivitas yang mampu mengolah keterampilan-keterampilan ini. Nah, di dunia pendidikan tinggi tantangannya juga semakin banyak ya dengan adanya revolusi industri, kemudian internasionalisasi, persaingan kualitas pendidikan, apalagi sekarang dengan era globalisasi, maka dengan mudahnya kita bisa mengetahui bagaimana kualitas perguruan tinggi ya, termasuk dengan adanya perankingan itu juga memberikan informasi yang lebih akurat dan lebih detail kepada masyarakat luas tentang bagaimana performa sebuah perguruan tinggi itu dijalankan. Nah, maka dengan adanya pandemi COVID ini kemudian kita memasuki sebuah era kenormalan berikutnya. Jadi bukan era kenormalan baru ya, karena sudah 2 tahun lebih itu kita tidak perlu menyebut sebagai baru. Ini kita bisa istilahkan sebagai sebuah kenormalan berikutnya. Apa itu kenormalan berikutnya? Adalah di dalam dunia pendidikan tinggi tentunya pengalaman kita di dalam memanfaatkan teknologi untuk pendidikan itu tidak akan kita tinggalkan. Bahkan teknologi itu akan kita gunakan untuk mengembangkan proses pembelajaran supaya itu lebih baik, menyenangkan, lebih berkualitas, dan tentunya ini memudahkan untuk dipahami peserta didik. Nah, oleh karena itu ada berbagai macam kebutuhan-kebutuhan masa depan dalam dunia pendidikan, mulai dari blended learning, kemudian pemanfaatan sumber belajar melalui massive open online courses, kemudian pendidikan yang bersifat fleksibel, pemanfaatan teknologi, kemudian kualitas pendidikan yang bermutu ya tinggi, kemudian multi sources, artinya sumber belajar itu semakin banyak dan lain-lain. Nah, ini yang seharusnya sekarang kita di dunia pendidikan harus mulai memperhatikan ke sana. Dan saya yakin di FKKMK ini sudah menjadi sebuah pola untuk bagaimana kita bisa beradaptasi untuk melakukan proses transformasi pendidikan. Saya ambil contoh beberapa saja, misalnya tantangan di bidang dengan kesehatan, pemanfaatan teknologi sekarang sudah sangat canggih, sehingga dengan tadi ya digital in your hand itu kita bisa mendapatkan banyak informasi, kita bisa berkonsultasi dengan dokter, data-data kesehatan kita itu bisa dengan mudahnya untuk diakses oleh para dokter dan mereka mampu untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada kita. Jadi mungkin tidak perlu jauh-jauh harus datang ke rumah sakit, tapi di mana saja selama kita terkoneksi dengan internet, maka sangat dimungkinkan bagi kita untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, telehealth saya kira ini Bapak Ibu semua sudah sangat familiar dan ini saya kira menjadi sebuah teknologi masa depan untuk bisa memudahkan semua orang itu mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan berkualitas. Apalagi dengan teknologi misalnya machine learning ya di sektor kesehatan, mulai dari medical imaging, ada berbagai macam jenis yang ini mampu memberikan informasi secara akurat dan cepat tentang bagaimana kondisi seseorang. Nah, saya kira ini di dunia pendidikan bukan hal yang pendidikan kesehatan bukan hal yang asing karena ini kita sudah kita sudah pelajari cukup lama. Termasuk juga dengan adanya kemudahan-kemudahan untuk kita mengembangkan atau menemukan obat-obat baru. Ya, dengan machine learning ini akan membantu di dalam proses pembuatan obat sehingga memotong biaya, memotong waktu, dan ini mempercepat proses.
Ya, sehingga seseorang untuk bisa mendapatkan obat yang baik itu bisa dengan mudah untuk bisa dilakukan dengan teknologi seperti ini. Nah, termasuk juga yang saat ini banyak dikembangkan, saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham tentang EHR, Electronic Health Record. Ya, ini melalui berbagai macam database kita akan bisa mengetahui bagaimana seseorang itu apakah sebenarnya gaya hidup dia sudah sehat atau belum, sehingga kesehatan pasien itu dapat dipantau secara terus-menerus dan ini maka dapat diberikan rujukan-rujukan atau rekomendasi untuk bagaimana seseorang itu bisa menjaga kualitas kesehatannya dari waktu ke waktu. Nah, teknologi tentunya berkembang sangat pesat, maka kebutuhan untuk transformasi pendidikan itu juga akan semakin tinggi ke depan. Kebutuhan untuk kita melahirkan talenta yang mampu berkompetisi, kemudian pendidikan itu harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan, termasuk juga dengan pemanfaatan teknologi, maka terkait dengan bagaimana learning outcome itu harus juga mampu dikembangkan secara fleksibel, adaptif terhadap dengan kebutuhan-kebutuhan yang spesifik. Bagaimana kebutuhan spesifik itu bisa kita tentukan, kita mengikuti dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Nah, beberapa kebutuhan-kebutuhan seperti tadi saya sampaikan, ada kebutuhan untuk mendapatkan sumber pengetahuan, sumber keterampilan dari luar, itu saya kira menjadi kebutuhan. Dan saat ini kan seorang dokter itu kan tidak harus selalu dalam profesi dokter, tapi dia juga bisa mengembangkan entah hobinya, mengembangkan kesukaannya, dia bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai macam sumber belajar eksternal. Nah, sehingga ini menjadi sebuah kebutuhan yang mestinya juga difasilitasi oleh dunia pendidikan, baik mulai dari fakultas sampai pada program studi. Nah, teknologi dalam pembelajaran sebenarnya kita tahu spektrumnya sangat luas, ya, mulai dari face to face learning, ya, pembelajaran secara konvensional di kelas gitu ya, yang kita lakukan secara intensif sebelum pandemi kemarin, sampai kemudian kita dikenalkan dengan teknologi apa namanya distance learning, kemudian muncul online learning dan seterusnya, sampai pada mobile learning pun sekarang sudah sangat berkembang sangat pesat. Ini pilihannya ada banyak sekali, ya, sehingga tidak ada alasan lagi kita untuk tidak bisa menggunakan teknologi di dalam proses pendidikan. Teknologi internet berkembang sangat pesat. Data di tahun yang ditampilkan di tahun 2021 menunjukkan bahwa 73% penduduk Indonesia itu sudah terkoneksi dengan internet dan penggunaan internet rata-rata per hari itu hampir mencapai 9 jam. Saya kira ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu sebenarnya semua sudah terkoneksi dan intensitas penggunaannya sudah cukup banyak. Nah, kita lihat sebenarnya apa yang aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, ternyata mayoritas adalah digunakan untuk menonton video, ya, menonton video secara online, kemudian yang lainnya macam-macam, ya, ada mendengarkan musik, kemudian radio dan seterusnya. Nah, ini juga didukung oleh survei terkait dengan sosial media, platform apa yang paling banyak digunakan. Bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, YouTube menempati ranking teratas, diikuti oleh WhatsApp, Instagram, Facebook, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya bahwa sekarang generasi antara umur 16 sampai 64 itu memiliki ketertarikan, kesukaan, dan mungkin ketergantungan untuk bisa melihat konten-konten yang ada di YouTube. Maka platform YouTube dan sejenisnya yang menyajikan video itu mestinya bisa kita optimalkan juga untuk mendukung pembelajaran yang lebih berkualitas. Ya. Selama pandemi kemarin, kalau kita lihat dari Google itu ada beberapa kata kunci yang itu meningkat drastis jumlahnya. Mulai dari cara membuat aplikasi, online courses, data science, digital marketing, dan yang paling tinggi itu adalah kebutuhan untuk mencari video pengetahuan. Artinya apa? Artinya bahwa sumber-sumber pengetahuan itu sebenarnya sekarang sangat melimpah di platform-platform seperti YouTube dan sejenisnya. Nah,
Tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan platform ini adalah untuk bisa mendukung pembelajaran. Ya, tentunya tidak hanya YouTube, tapi saya kira platform yang sejenis yang bisa digunakan untuk akses pembelajaran secara luas. Massive Open Online Course yang dikembangkan oleh berbagai macam platform, perusahaan itu berkembang sangat besar dan melibatkan mitra-mitra perguruan tinggi yang terkemuka. Ya, siapa yang tidak mengenal MIT, siapa yang tidak mengenal Harvard dan seterusnya. Ini semuanya mereka berbondong-bondong untuk bisa mengoptimalkan platform-platform pembelajaran online supaya apa? Supaya memperluas jangkauan dan kemanfaatan dari ilmu yang dikembangkan di dalam perguruan tinggi. Nah, platform yang lain, Coursera misalnya, mereka saat ini memiliki lebih dari 80.000 courses yang tersedia dengan semua bidang. Ya, termasuk kesehatan pun itu juga bisa diekspor sangat banyak di sini. Nah, ini menjadi sebuah kesempatan kita untuk belajar tidak hanya dari apa yang kita peroleh di lab, apa yang kita peroleh di rumah sakit, apa yang kita peroleh di kelas ya, tapi kita bisa perkuat kompetensi kita dengan memanfaatkan berbagai macam sumber ini. Dan sumber-sumber ini itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama pandemi ya, sampai pada 640%, dan modelnya pun bermacam-macam, mulai dari hanya online courses sampai spesialisasi, sampai pada online sertifikasi, dan bahkan sampai pada degree program. Nah, ini yang nanti ke depan ini akan menjadi apa namanya? Saya tidak menyebut sebagai sebuah pesaing ya, tapi saya menyebut sebagai sebuah kolaborator bagi perguruan tinggi konvensional yang menyaksikan pembelajaran interaksi tatap muka dengan mahasiswa. Nah, Udemy itu juga mampu memberikan pilihan yang cukup beragam, ya, sampai 100.000 lebih online video courses, dan selama pandemi pun itu juga aksesnya meningkat sampai 400%. Ya, sehingga topiknya pun sangat luas, bahkan kita bisa memilih Anda ingin mengikuti seri pembelajaran dengan nonton video untuk setiap topik itu berapa jam, itu bisa dipilih ya, sehingga kalau kita suka kita waktunya hanya sempit gitu ya, kemudian tapi kita ingin mendapatkan penguatan atau tambahan pengetahuan dari sumber yang lain, ya kita bisa pilih yang singkat saja course-nya. Dan itu semuanya ada yang gratis dan berbayar pun saya kira sangat terjangkau. Nah, ini yang juga tantangan bagi Bapak Ibu dosen karena ini bisa menjadi pilihan bagi mahasiswa untuk bisa mendapatkan atau penguasaan kompetensi dari capaian pembelajaran atau learning outcome yang sudah dirancang. Sehingga penguatan-penguatan learning outcome ini yang tadinya dipelajari secara konvensional melalui aktivitas di kelas, itu kemudian berkembang menggunakan teknologi, sehingga learning outcome itu bisa lebih cepat, lebih mudah, lebih singkat ya untuk bisa diperoleh. Karena apa? Dengan adanya bantuan teknologi-teknologi seperti ini. Beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi, kami sempat berkunjung ke ruang guru kita belajar. Bagaimana ruang guru itu mampu masif menguasai pada waktu itu sebelum pandemi, itu punya pelanggan hingga 25 juta siswa di Indonesia. Nah, ternyata kalau kita lihat di pabriknya, itu ya, mereka satu meja panjang ini yang terdiri dari 10 sampai 11 atau 12 orang, itu mereka bukan guru. Dalam satu meja ini gurunya hanya satu. Itu pun hanya guru satu mata pelajaran tertentu. Misalnya biologi kelas 7 SMP misalnya. Nah, yang lainnya apa? Yang lainnya adalah anak-anak muda yang mereka memiliki kreativitas yang tinggi. Sehingga mereka itu berperan sebagai mulai dari desain grafis, animator, scriptwriter, kemudian sampai pada apa namanya editing ya, editing video dan seterusnya. Sehingga ruang guru dalam waktu sehari itu bisa memproduksi lebih dari 100 video pada waktu itu. Dan produksinya pun, ruang produksinya juga kecil-kecil. Saya kira di FKKMK juga ada banyak. Terakhir saya tahu ada 6 ruang studio kalau tidak salah, dan mungkin sekarang itu bertambah banyak juga terkait dengan kebutuhan untuk mendukung pengembangan pembelajaran menggunakan teknologi seperti ini.
Nah, tadi saya sampaikan Udemy sampai saat ini Udemy yang uh, secara global dan bahkan sudah masuk ke Indonesia itu mereka memiliki courses yang cukup banyak, lebih dari 130.000, dan itu diikuti oleh 40 juta user. Ya, saya sebut user di sini karena tidak selalu mahasiswa, bisa masyarakat umum, ya, itu bisa menggunakan sumber ini, dan itu lebih dari 190 negara yang memanfaatkan. Artinya apa? Artinya bahwa saat ini sumber pengetahuan itu melimpah, ada di mana-mana, dan kita di UGM berkomitmen bahwa pengetahuan itu harus bersifat inklusif. Ya, tidak boleh eksklusif hanya dimiliki oleh atau dapat diakses oleh mereka yang berafiliasi dengan UGM. Ya, masyarakat luas harus bisa ikut menikmatinya. Nah, salah satunya adalah dengan kita bisa mengoptimalkan Learning Management System ELO yang dikembangkan di UGM. Kalau kita lihat data pertumbuhannya, ini alhamdulillah cukup signifikan dari tahun ke tahun, dan ini menunjukkan apalagi di tahun 2020 terjadi peningkatan yang sangat drastis karena pada waktu itu kita secara bersama-sama bergerak memanfaatkan ELO untuk pembelajaran daring pada waktu itu. Nah, kalau sebaran per fakultas sampai saat ini ada sekitar 5.600 mata kuliah yang ada di ELO, dan FKKMK terima kasih ini Bapak Dekan dan Bapak Ibu dosen yang berkenan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ELO ini untuk pembelajaran. Dan selain untuk pembelajaran, ini juga digunakan macam-macam ya. Ada yang digunakan untuk PPSMP, ada yang digunakan untuk pelatihan SDM, ada yang digunakan untuk summer course, ya, kolaborasi dengan perguruan tinggi luar negeri, dan juga kita merintis untuk pengembangan Massive Open Online Courses yang saat ini jumlahnya terus bertumbuh di menggunakan platform ELO ini. 1 bulan yang lalu lah, ya, itu teman-teman dari HPU, Health Promoting University, itu mengeluarkan 1 modul Massive Open Online Courses yang ini bisa diakses oleh siapa saja, ya. Nanti Bapak Ibu teman-teman bisa mencoba untuk mengunjungi halaman ini ya melalui tautan yang ada di layar. Nanti bisa tinggal memasukkan input password dengan kode tertentu yang sudah ada di sini. Nah, sehingga nanti siapa saja itu tidak perlu menunggu kalender akademik dimulai ya, tapi setiap saat, anytime, anywhere itu bisa mulai untuk belajar tentang mata kuliah apa itu kampus sejahtera. Saya kira ini yang perlu kita masifkan ke depan. Beberapa contoh yang lain juga misalnya adanya mata kuliah lintas disiplin kewirausahaan sosial yang ini setiap semester diikuti oleh ribuan mahasiswa dan juga peserta umum yang itu tersebar tidak hanya dari UGM tapi juga dari luar UGM dalam jumlah yang besar. Nah, kenapa? Karena tentunya ini para mentor perkuliahan di sini itu memiliki kompetensi yang tinggi sehingga semua orang itu pengen untuk bisa mendapatkan sharing knowledge dari mereka. Nah, di Indonesia sebenarnya juga selain platform seperti ELO tadi, itu sudah ada juga yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek dengan Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute yang baru di launching tahun lalu ya. Saat ini semester ini sudah tersedia aktif 259 mata kuliah. Ini dikembangkan oleh konsorsium 10 perguruan tinggi termasuk UGM yang menjadi anggota utama konsorsium. Kemudian sekarang berkembang dengan banyaknya perguruan tinggi yang bergabung untuk menyajikan mata kuliahnya di sini. Kalau tidak salah mungkin sekarang hampir mencapai 20 perguruan tinggi yang bergabung di sini. Di AIS ini sampai 2 semester ini baru terregister sekitar 23 mata kuliah yang itu disajikan secara self-paced, ya, sama seperti MOOC, mahasiswa mendaftar, kemudian dia mengikuti serial-serial video bahan ajar, kemudian ada kuis, ada evaluasi, ada assessment yang nanti kemudian itu bisa menunjukkan seberapa jauh kompetensi yang dikuasai oleh user di dalam mereka mengakses sumber belajar ini. Nah, di UGM pun ini juga berkembang berbagai macam fasilitas untuk produksi video pembelajaran, misalnya bisa digunakan untuk mendukung MOOC tadi. Dan karena kebutuhan juga semakin tinggi, maka
universitas menyiapkan sebuah academic production house yang ini terus berkembang. Sekarang utilitasnya makin tinggi karena digunakan untuk berbagai macam kebutuhan pengembangan konten-konten pembelajaran, ya, baik yang untuk mendukung perkuliahan maupun untuk mendukung diseminasi pengetahuan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti mungkin bisa menengok singkat ya UGM Channel. Di sini bisa dilihat berbagai macam konten yang dihasilkan oleh Sivitas UGM, termasuk alumni juga. Ya, kita beri kesempatan, kita fasilitasi mereka untuk bisa share, mendiseminasikan pengetahuannya, pengalamannya, hasil penelitiannya, ya, kemudian ide-idenya. Melalui ini kemudian nanti dapat digunakan sebagai sumber belajar bagi tidak hanya mahasiswa tapi juga masyarakat umum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kira ini sebagai pemantik saja ya, bahwa sekarang pemanfaatan teknologi untuk mendukung pendidikan itu sudah sangat maju, dan saya yakin di bidang kedokteran saat ini, apalagi di FKKMK selama 2 tahun terakhir ini cukup masif mendorong dosen-dosen untuk mengembangkan berbagai macam media pembelajaran menggunakan augmented reality, menggunakan virtual reality, dan seterusnya. Dan ini sebagai sebuah kemajuan yang sangat pesat untuk kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, dan semoga sharing saya pada pagi hari ini bisa memberikan kemanfaatan untuk diskusi selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa S2 dan S3 bersama Bapak Ibu dosen di Graduate Forum 2022 di FKKMK. Demikian saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.